Pemirsa, jelang pembagian kartu jaminan sosial pemerintah yang akan dilakukan serempak hari ini, ternyata masih banyak ganjalan yang belum tuntas dibahas. Salah satunya terkait data penduduk miskin yang dipakai sebagai acuan pemerintah. Bertujuan mengurangi dampak kenaikan BBM terhadap warga miskin, pemutakhiran data kependudukan justru tidak dilakukan. Pembagian 3 kartu jaminan sosial pemerintah siap dibagikan 7 November. Sayangnya data penduduk miskin yang digunakan sebagai dasar pembagian kartu belum dimutakhirkan. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Suryamin menyatakan, data yang digunakan pemerintah adalah data sensus BPS tahun 2011. Sekarang kan datanya sudah ada di TNP 2K. Ya, kalau BPS kan bertugas memotret ya pada tahun 2011 itu ya. Tapi kalau sudah datanya sudah diberikan ke TNP 2K, ini udah tataran kebijakan. Kalau tataran kebijakan sudah TNP 2K bersama-sama dengan KL terkait. Jika menurut data terbaru penduduk miskin BPS per Maret 2014, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dengan konsumsi harian Rp303.000 per bulan berjumlah 28,28 juta jiwa. Sementara jumlah penduduk miskin yang pengeluarannya sedikit di atas Rp303.000 berjumlah 29 juta jiwa. Penduduk yang masuk dalam kategori rentan miskin mencapai 48,8 juta jiwa. Itu artinya jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 106 juta jiwa. Wajar jika kemudian muncul kritik, penduduk miskin mana yang menerima dana kompensasi dampak kenaikan harga BBM ini? Data 2011, yang namanya data kependudukan itu selalu dinamik, selalu berubah setiap saat. Ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang tadinya miskin sekarang udah dapat kerjaan jadi nggak miskin, atau sebaliknya. Prasyaratnya ya, terutama prasyarat kelembagaan, akurasi data, ini sangat mutlak. Nah, justru disitulah kelemahan kita. Kategori penduduk miskin yang dibuat BPS itu bisa berubah, manakala dampak penaikan harga BBM berimbas pada daya beli masyarakat. Jika pemerintah berencana memberikan jaminan sosial berupa Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera untuk 15 juta keluarga miskin. Bagaimana dengan yang rentan miskin dan sedikit di atas garis kemiskinan? Ingat, ada penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan dan penduduk yang rentan miskin, dengan jumlah mencapai 77 juta jiwa yang berpotensi miskin juga. Mereka punya hak yang sama, dilindungi dari dampak penaikan BBM. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Pemirsa, tidak hanya soal data penduduk miskin, proses pengadaan kartu jaminan sosial pemerintah juga menuai pertanyaan. Salah satunya dari mana sumber dana yang dipakai? Namun pemerintah menjamin dana yang dipakai untuk pengadaan kartu-kartu itu tidak menyalahi perundang-undangan. Belum genap sepekan, 3 kartu jaminan sosial yang diluncurkan Presiden Joko Widodo berjalan, kritik mulai meluncur deras. Kartu-kartu yang terdiri dari Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera ini dipertanyakan pengadaannya. Belum ada. Kita belum tahu karena kartu itu kan harus ditender. Anda bayangkan kartu biasa itu kan, yang kayak Anda pakai ini aja kartu ini kan bisa 5.000 satu. 5.000 kali 15 juta. Berapa triliun itu kartu doang. Yang di atas 1 miliar aja harus ditender, apalagi yang triliunan. Kan nggak main-main ini negara, kan nggak boleh. Pemerintah menargetkan 15 juta keluarga miskin akan mendapatkan 3 kartu yang disertai kartu perdana telepon seluler agar bisa mencairkan dana Rp400.000. Jika kartu yang dibagikan ada 4 jenis dan dikalikan 4 kartu, maka ada 160 juta kartu yang harus disiapkan. Itu artinya dibutuhkan dana 30 miliar rupiah. Menurut Yusril, Mensesnek Pratikno harus hati-hati dengan sumber dana yang digunakan untuk membiayai kartu. Yusril mengkritik keras pernyataan Pratikno bahwa dana sosial dari BUMN yang digunakan untuk pembuatan kartu tak perlu dibahas DPR karena bukan bersumber dari APBN. Dia berpendapat benar kekayaan BUMN adalah kekayaan yang dipisahkan dari keuangan negara, tetapi tetap menjadi objek pemeriksaan BPK dan BPKP.
Sementara itu, Sekretaris Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto menyatakan tidak ada masalah perundang-undangan dengan pengadaan kartu. Tidak perlu karena anggarannya memang sudah disetujui oleh DPR tahun lalu gitu. Ya. Terus apa dengan proses tendernya Pak? Apa perlu ditender atau gimana Pak? Nggak perlu ditender. Artinya apa? Artinya mereka ini PBI ini sudah ada daftarnya. Barangkali kalau pencetakan kartunya barangkali itu perlu ditender, tapi itu kan urusannya BPJS Kesehatan. Celah-celah hukum yang terbuka dalam kebijakan pemerintah tentu bisa menjadi masalah baru untuk Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Tim Liputan MNC Media melaporkan.